Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sani Nuri Utami dengan nomor pokok mahasiswa 2421511111030 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dengan mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil Magister Pendidikan. Video ini berisikan tentang testimoni perjalanan hidup ataupun tentang perjalanan pendidikan. Langsung aja ke videonya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sani Nuril Utami. Aku bertempat tinggal di Kampung Awiluar, Kelurahan Singkup, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Mungkin kalau dari Universitas Siliwangi bisa 15 menitan sampai ke sini. Nah, aku mempunyai kedua orang tua dan juga aku anak pertama dari dua bersaudara. Jadi aku mempunyai satu adik laki-laki. Orang tua aku, ayah aku bernama Bapak Api. Aku biasanya menyebutnya dengan sebutan Bapak, dan juga ibu aku bernama Herni Ratnasari. Aku biasa nyebutnya dengan panggilan Mama. Nah, aku juga memiliki satu adik laki-laki bernama Muhammad Ridan Fauji. Nah, dia sedang menempuh sekolah di sekolah dasar kelas 5. Nah, mungkin dari awal perjalanan aku pendidikan ya, aku sudah bersekolah pada usia 2 tahun. Nah, aku juga tidak menyangka aku sudah sekolah pada usia saat itu, tetapi memang ada bukti rapotnya. Nah, orang tua aku menyekolahkan aku di PAUD Riyadus Sorpiyah. Nah, PAUD Riyadus Sorpiyah pada saat itu masih ada, tetapi sekarang sudah tidak ada. Dan PAUD Riyadus Sorpiyah berada di Kampung Awiluar, jadi masih satu yayasan di sini. Nah, tempatnya sekitar 5 menitannya kalau jalan kaki. Nah, pada saat itu aku sudah bisa membedakan warna dan juga aku sudah aku sudah bisa Iqra 1 pada saat itu. Nah, lanjut pada usia 3 tahun, aku tidak sekolah dikarenakan apa? Dikarenakan banyak pendapat dan juga persepsi, biasalah tetangga-tetangga di sini. Nah, orang tua aku rencananya mau sekolahin aku di TK, tetapi memang ada pendapat bahwa memang anak kecil jangan disekolahin dulu, anak kecil biarin belajar aja, maksudnya biarin main aja dulu, nanti besarnya takut bosen untuk belajar. Nah, ada pandangan seperti itu, ada pendapat seperti itu, makanya orang tua aku memutuskan untuk memberhentikan aku sekolah terlebih dahulu. Nah, pada saat aku usia 4 tahun, aku disekolahkan di Taman Kanak-kanak atau di sini Raudatul Atfal ya, RA Riyadus Sorpiyah. Nah, masih satu yayasan yang ada di Kampung Awiluar, yaitu Yayasan Riyadus Sorpiyah. Nah, tempatnya itu bersebelahan ya dengan PAUD Riyadus Sorpiyah. Nah, pada saat itu aku sekolahnya 1 tahun. Kan kalau di Taman Kanak-kanak ada sekolah A, kelas A dan juga kelas B. Nah, aku hanya di kelas A aja karena memang pada saat itu aku sudah bisa menulis, membaca, membedakan warna, mewarnai, dan lain sebagainya. Nah, makanya dengan dasar itu, mama aku yakin, orang tua aku yakin untuk memasukkan aku ke jenjang berikutnya. Nah, pada saat itu, saat usia aku 5 tahun, mama aku menyekolahkan di MIPUI Awiluar. Yap, benar. Masih satu yayasan yang ada di Kampung Awiluar, dan sekolahnya itu tidak jauh ya, jadi masih berdekatan, tetapi memang agak renggang sedikit. Nah, pada saat itu aku menjadi siswi termuda karena memang aku sekolah di umur 5 tahun. Nah, mungkin ada yang mengatakan bahwa umur hanyalah angka ya teman-teman, dan aku juga bisa mengimbangi dengan teman-teman yang lainnya. Alhamdulillahnya aku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 meraih peringkat pertama, dan aku juga pada kelas 6 menjadi juara umum. Nah, pada saat itu, di tingkat sekolah dasar, aku tidak hanya sekolah dasar saja, tapi ada juga sekolah agama. Nah, aku sekolah agamanya berbarengan dengan sekolah dasar. Jadi aku kelas 1, sekolah agamanya juga kelas 1. Kan ada juga ya yang sekolah dasarnya masih kelas 1 tetapi sekolah agamanya udah kelas 2. Nah, tetapi aku tidak, aku berbarengan. Pada saat itu, pada saat sekolah dasar,
aku alhamdulillahnya selalu setiap tahunnya meraih bintang pelajar. Pada saat itu kan setiap tahunnya suka ada acara samenan ya seperti itu. Nah, aku selalu mendapatkan bintang pelajar. Nah, sekolah dasar itu dimulainya jam 7 sampai dengan zuhur. Nah, sekolah agamanya dimulai pada jam 12 ataupun setelah duhur sampai ke jam 2 ataupun memang tergantung gurunya. Nah, aku melanjutkan sekolah di MTS Riyadus Shorqiyah. Yap, tempatnya masih sama dan juga masih satu yayasan yang ada di Kampung Awiluar. Nah, tempatnya itu masih berdekatan dengan PAUD, ini TK dan juga ini MTS-nya. Nah, kalau MI-nya agak jauh sedikit seperti itu. Nah, masa-masa MTS merupakan masa-masa yang memang sangat menyenangkan. Karena apa? Karena pada saat itu aku aktif berkegiatan seperti aku aktif pramuka, aktif OSIS, dan lain sebagainya. Aku selalu ikut-ikut lomba, berkegiatan OSIS, dan juga memiliki teman yang memang tidak hanya satu kampung saja. Karena kan pas MI temannya masih satu kampung, masih di sini aja. Tetapi pas MTS aku ada teman yang memang berbeda kampung seperti itu. Nah, aku sangat seru karena memang banyak sekali kegiatan, tetapi pada kelas 8 semester 2 terjadilah COVID yang memang menjadikan segala aktivitas yang ada di sekolah itu terhentikan. Nah, pada saat itu aku menjadi ketua OSIS, tapi tidak banyak kenangan, maksudnya tidak banyak kegiatan pada periode OSIS aku selalu berkegiatan itu pada OSIS periode sebelumnya. Kelas 7 aku selalu berkegiatan sampai kelas 8. Tetapi pada saat OSIS periode aku tidak banyak kegiatan karena memang terhambat oleh COVID. Nah, tetapi COVID tidak menjadi penghambat ya. Di sekolah masih ada tatap muka 1 minggu 1 kali. Tetapi aku selalu ke sekolah 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu karena memang selalu menjalankan kegiatan meskipun kegiatan tersebut secara online, kegiatan tersebut hanya terbatas, tetapi selalu berusaha menjalankan kegiatan bagaimanapun caranya. Nah, pada saat itu aku juga alhamdulillahnya selalu meraih peringkat pertama dari kelas 7 sampai ke kelas 9. Aku memutuskan untuk daftar ke sekolah MAN 1 Kota Tasikmalaya. Nah, tempatnya itu ada di Jalan Omnipari. Nah, aku daftarnya via langsung ke sekolah karena memang COVID tetapi masih dibuka dan juga terbatas. Nah, di sana juga ada tes, aku juga mengikuti tesnya dan setelah itu alhamdulillahnya aku masuk dan diterima di MAN 1 Kota Tasikmalaya. MAN 1 Kota Tasikmalaya juga merupakan sekolah yang memang 80-90% itu berbasisnya santri. Tetapi memang aku tidak tahu sama sekali bahwa sekolah itu berbasisnya santri. Karena apa? Karena pas kelas 10 aku sekolah menggunakan Zoom, Classroom, ataupun tugas-tugas yang lainnya menggunakan via teknologi, via online gitu. Nah, pada saat kelas 10 semester 2 barulah dilakukannya tatap muka dan aku baru sadar dan baru tahu bahwa memang teman-teman sekelas aku itu kebanyakannya mondok karena emang di Awipabrik terdapat 9 gitu kalau gak salah 9 pondok pesantren yang ada di sana. Nah, pada saat kelas 10 semester 2 karena dilakukannya tatap muka, aku tuh baru mempunyai suatu ketertarikan karena seru nih temen aku pada mondok, jadi kenal satu sama lain, kenal dari kelas-kelas lain, angkatan lain, dan lain sebagainya. Nah, aku tuh memutuskan untuk masuk ke pondok pesantren pada saat kelas 10 semester 2. Aku pesantren di Pesantren Bahrul Ulum Kiai Haji Bustami. Nah, pada saat itu memang aku tidak mempunyai pengalaman sama sekali jauh dari rumah. Aku tidak mempunyai basic untuk hidup sendiri seperti itu. Nah, pada saat itu aku tidak tahu apa-apa dan juga tidak tahu harus bagaimana. Tetapi karena kebiasaan yang ada di pondok pesantren, aku mulai terbiasa dengan hal-hal yang memang serba mandiri, hal-hal yang memang harus dilakukan sendiri, dan lain sebagainya. Nah, mungkin awal-awalnya sangat beratnya karena aku harus membagi waktu antara pesantren dan juga sekolah. Karena apa? Karena kita sekolah itu pulangnya sampai jam 3. Nah,
sampai jam 3 ataupun setengah 4 gitu ya. Nah, di pesantren itu selalu mulainya ngaji pada jam 4. Belum makan, belum mandi, dan lain sebagainya. Nah, aku harus berusaha memanage waktu tersebut untuk bisa menyeimbangkan antara sekolah dan juga pesantren. Nah, awal-awalnya mungkin sangat berat, tetapi tidak terasa karena memang dibarengi dengan teman-teman yang lainnya. Nah, tetapi ada yang mengatakan bisa karena terbiasa. Nah, pada saat itu aku mulai terbiasa ya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren. Jadi aku bisa menyeimbangkan antara kegiatan sekolah dan juga kegiatan pesantren, meskipun memang tidak mudah ya. Nah, tetapi pada saat itu juga aku memang terkendala, misal aku sering sakit, sering capek, sering lelah, dan lain sebagainya. Nah, orang tua aku selalu menjenguk aku 1 minggu sekali, yaitu pada hari Jumat sore hari. Nah, memang itu merupakan suatu jadwal rutin ya untuk pertemuan orang tua. Maksudnya aku, bukan yang lainnya, tapi emang yang lainnya ada yang dijenguk, ada juga yang tidak. Biasalah kehidupan pesantren seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, aku juga lulus di MAN 1 tersebut. Nah, alhamdulillahnya pada di MAN 1 tersebut aku selalu mendapatkan peringkat 3 besar. Nah, alhamdulillahnya pada saat itu aku mendapatkan sebagai siswa eligible yang mana bisa mendaftar perkuliahan jalur prestasi. Nah, aku memilih pilihan pertama yaitu matematika dan juga menjadi satu-satunya pilihan yang aku pilih. Karena apa? Karena ditakutkannya jika aku memilih kedua pilihan, misal pilihan yang lainnya aku tuh mau bahasa Indonesia, tetapi memang aku mau tidak mau gitu ke dalam bahasa Indonesia, jadi aku memilih pendidikan matematika sebagai pilihan pertama dan satu-satunya yang aku pilih. Nah, alhamdulillahnya aku masuk ke Universitas Siliwangi jalur SNBP. Nah, aku juga memilih Universitas Siliwangi itu menjadi pilihan pertama dan juga satu-satunya pilihan yang aku pilih. Nah, sekarang aku sudah 3 bulan ya, mau 3 bulan di Universitas Siliwangi. Memang sih rasanya beda, maksudnya karena kita harus harus beralih gitu antara SMA ke perkuliahan yang memang tidak mudah, tetapi kalau dijalankan dan dijalani dengan baik dan selalu bersyukur, alhamdulillah kita juga bisa. Nah, aku juga berterima kasih kepada orang tua yang memang kalau tidak karena mereka, aku juga tidak bisa ya berada di posisi seperti ini, yang membiayai, yang mendukung, yang mensupport, dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya ceritakan. Mungkin ada pelajaran yang bisa diambil. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.